Saudara, semangat menentang guru-guru palsu atau ajaran sesat telah menyebabkan banyak orang di Efesus rohnya menjadi pahit. Mereka menjadi sombong secara rohani karena mereka merasa diri lebih benar, menghakimi orang, sehingga kasih kudus kepada Yesus dan umatnya tanpa terasa kehilangan gairah. Ada dua sisi yang harus selalu kita waspadai. Yang pertama, orang yang kuat dalam doktrin, pengajaran, dan berani berkata tegas menegur orang, biasanya rawan dalam masalah mengasihi. Sehingga rohnya penghakiman. Kalau khotbah menghakimi orang lain, menyalahkan gereja yang lain, rasa diri paling benar, suka mengkafir-kafirkan orang. Tetapi sebaliknya, orang yang penuh kasih, sabar, biasanya kompromistis, kurang tegas, pelin-pelan, karena ingin menyenangkan semua orang. Pada dua bandul ekstrim itu, kita harus hindarkan dan berdiri di tengah. Tetap tegas, pemegang ajaran kebenaran, tapi tidak boleh kehilangan kasih di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang kepada saudara bahwa sekarang ini bermunculan banyak YouTuber Kristen, dan untuk mencari follower yang banyak, mereka selalu mengunggah hal-hal yang kontroversial. Dan kontroversial itu artinya menentang pandangan pendeta A, menjelekkan yang B, dan sebagainya. Sebab kalau yang biasa, yang datar, subscribernya nggak terlalu banyak. Dan saya mau bilang, kalau saudara ada yang terus mengikuti hal semacam itu, rohmu akan padam, saudara. Hatimu akan pahit. Karena perdebatan teologi, jika tidak diimbangi dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, itu bisa memahitkan hati. Saya belasan tahun belajar teologi. Saya pernah menjadi ketua departemen, bahkan bidang teologi dan pendidikan di sinode gereja kita GBI, sebelum saya dipercaya menjadi ketua umum. Saya harus membuat tulisan-tulisan, bicara dengan orang-orang yang kita anggap ajarannya melenceng. Beberapa keluar dari GBI, beberapa kita harus keluarkan. Kita nggak main-main soal hal ini, karena GBI bukan gereja bebas Indonesia. Harus tetap ada jalur pada firman. Tapi saya harus mengingatkan diri, menjaga diri, karena terlalu mencari kesesatan seseorang itu bisa memahitkan hati. Dan saya mau anjurkan kepada saudara, jangan terlalu suka mencari channel yang suka mendebatkan pendapat si A, B, C, dan sebagainya. Engkau nggak dapat rumput hijau dan air yang tenang, saudara. Rohmu bisa kering, karena sebetulnya kita harus lebih menyelidiki seluk-beluk kebenaran firman dan bukan seluk-beluk kesesatan orang lain. Walaupun kita harus mempelajari ketika kita pada posisi di mana apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi pedoman, panutan bagi orang-orang lain, harus studi. Tapi selebihnya kita harus segera kembali melihat pada firman yang adalah padang rumput hijau dan air yang tenang. Perdebatan doktrin tanpa disertai dengan menjaga hati akan membuat kita bisa kehilangan kasih atau meninggalkan kasih yang mulia. Yang ketiga,